Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Wafik Azizawuna, NIM J1A1 18077, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu pembagian pertama, definisi COVID-19, yang kedua, manfaat RDT COVID-19, yang ketiga, kriteria orang yang akan di rapid test, yang keempat, alat dan bahan pemeriksaan RDT dan APD COVID-19. Yang kelima, tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang terakhir, yang keenam, cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Yang bagian pertama yaitu definisi COVID-19 atau coronavirus. Menurut WHO, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS dan SARS. Coronavirus disease adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan, namun belum terbukti menginfeksi manusia. Yaitu yang kedua, manfaat RDT COVID-19 untuk memeriksa antibodi pasien yang terduga terjangkit virus corona. Hal tersebut menjadi langkah bagi pemerintah Indonesia untuk mencegah persebaran virus corona. Alat tersebut juga menjadi langkah pembuka bagi pasien yang benar-benar terinfeksi virus corona untuk menjalani tes selanjutnya, yaitu bagian ketiga, kriteria orang yang akan di rapid test. Kriteria orang yang akan di rapid test yaitu orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP). Yang pertama yaitu OTG. OTG adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19. Yang kedua yaitu ODP, adalah orang demam 38 derajat Celcius, riwayat demam atau pilek, atau sakit tenggorokan atau batuk. Yang ketiga yaitu PDP, adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala sakit pernapasan dalam 14 terakhir sebelum timbul gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu bagian keempat, alat dan bahan pemeriksaan RDT dan APD COVID-19. Bagian alat rapid test. Yang pertama yaitu rapid test, jarum lancet, pelat strip, tabung steril, dan spesimen. Bahannya yaitu darah, alkohol, dan kapas. Alat dan bahan APD rapid test, yang itu yang pertama masker N95, yang kedua pelindung mata, yang ketiga pelindung wajah, yang keempat baju medis, yang kelima sarung tangan medis, dan yang keenam penutup kepala, dan terakhir sepatu pelindung. Yaitu yang kelima, tata laksana atau pemeriksaan COVID-19. Saat rapid test COVID-19, maka nantinya orang yang menjalani pemeriksaan ini kurang lebih akan menjalani pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel darah diambil sedikit dari ujung jari. Yang kedua yaitu lalu sampel tersebut diteteskan ke alat rapid test. Yang ketiga yaitu selanjutnya cairan pelarut sekaligus reagen akan diteteskan di tempat yang sama. Yang keempat yaitu tunggu 10-15 menit. Yang kelima yaitu hasil akan tampak di alat berupa garis. Jika hasilnya positif, maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut memang sedang mengalami infeksi. Namun, hasil dari rapid test tidak bisa langsung dijadikan acuan. Yang keenam, cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Hasil rapid test corona dapat berupa hasil reagen
reaktif atau tidak reaktif, yaitu yang pertama, hasil deteksi antibodi reaktif atau positif. Hasil deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Yang kedua yaitu hasil deteksi antibodi non-reaktif atau negatif. Hasil deteksi antibodi dikatakan non-reaktif bila kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil non-reaktif. Ini berarti pasien tidak sedang mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test corona perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian. Pasien juga disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah meski merasa sehat. Hasil negatif palsu terjadi karena antibodi IgM dan IgG tidak langsung terbentuk saat pasien terinfeksi. Butuh waktu sekitar 7 hari sampai antibodi muncul. Jika pasien baru terpapar virus corona kemarin dan melakukan rapid test hari ini, hasil tes akan negatif karena antibodinya belum terbentuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.